Saya pertama katakan, saya tidak menduga nama saya bisa melambung seperti ini. Saya ini seperti seorang pesakitan, Pak. Saya bilang sama kalian. Ada seorang pejabat, misalnya dugaan melakukan satu tindak pidana korupsi misalnya, lalu kemudian karena dia public figure dia harus mengundurkan diri. Jadi saya ini banyak yang posisi-posisi saya itu dengan ikhlas saya relakan untuk diambil alih di urusan negara. Dan saya fokus dengan urusan ini. Dan hari ini alhamdulillah semua terjawab. Pak Ketua Yayasan Pak Iqbal Salim, seorang lawyer juga. Pembina Pak Syarif, lawyer juga. Pak Rektor Pak Agus Haryadi, rektor yang sah. Kemudian Pak Gangga, Wakil Sekretaris Yayasan. Pak Agus, staf sekretariat atau biro akademik. Saya pusing kepala saya karena ada berita-berita seperti ini gitu. Nah, terus kita kembali kepada masalah mahasiswa. Sekarang secara logika mahasiswa yang tamat tahun 2014 yang masuk 2010, ya kan? Itu kan YPPIC itu kan belum punya izin. Izinnya baru 2016, ya kan? Nah, sekarang kalau mau ngecek kayak Rahman, ya kan? Mau ngecek ke sana, ya nggak nyambung, orang dia bukan kuliah di sana. Ngeceknya ke kita. Kalau memang nanti dicek di kita ini ada, udah, gitu kan? Nah, jadi kalau kita ada satu persis kayak gini, dilaporin sama masyarakat sana, di lurah, di mana? Di apa? Nias, mahasiswa kita. Nah, setelah dilaporin, diceklah ke pemuda. Sebetulnya kalau pemuda itu baik, merasa kita ini senior dia atau orang tua dia, bilang aja, Pak, kalau mengecek ini bukan kamu, bukan mahasiswa saya, silakan aja di sana. Jangan didramatisir, dipolitisir. Loh, kita sama-sama kok. Harusnya kita saling mendukung. Kalau kita mau bicara baik-baik, ya bicara baik-baik. Nah, sekarang kalau dia misalnya kayak Rahman, dia bilang tidak terdaftar, ya wajar tidak terdaftar, orang tidak pernah mendaftar di sana. 2010 mereka belum punya izin, mana bisa orang perguruan tinggi tidak punya izin terima mahasiswa. Bahwa ternyata pertama, ijazah saya sah dan legal. Itu kan penjelasan tadi kan? Benar nggak? Benar nggak? Saya tanya kalian, benar kan? Benar. Yang kedua, adakah saya didaftarkan atau direport ketika menjadi mahasiswa di 2010? Dan adakah saya juga termasuk dalam daftar orang yang telah selesai melaksanakan perkuliahan sampai 2014? Secara tidak sengaja, maksudnya tidak sengaja ini, mereka mungkin data ini sudah tidak temukan lagi. Perkiraan. Karena ribut-ribut soal ini, akhirnya ditemukanlah data SBED itu. Data SBED itu mana ya? Mesti data SBED kasih, yang dikasih Pak Syarif. Yang terakhir tadi yang dikasih. Dalam data SBED itu, di situ semua ada laporan. Bulan Maret 2014. Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ekonomi, saya lupa fakultas apa lagi. Di situ terrecovery dengan baik. Semuanya. Jadi bukan saja saya yang sah ijazahnya dan kelulusannya, tapi juga seluruh orang yang dimasukkan dalam data SBED itu. Pada saat itu, justru koordinatornya adalah Ibu Esa.
gajinya si Claudia tuh belum bayar sama si Abang Kasman. Bang, bayar kali bang, itu hak karyawan. Abang jalan-jalan ke Bali bisa, sama Aisyah naik bisnis lagi. Nih gajinya Claudia nih, gaji pokok 4 juta. Kurang dibayar 4.150.000. Abang telah melakukan pelecehan terhadap dia dan itu nyata bang. Abang akuin lah. Terus begitu setelah itu masih juga nggak dibayar. Dimana hati keprimanusiaan Anda bang? Anda keluar-keluar so jago, kalau ngomong tuh agamis banget. Tapi tingkah laku abang tuh tidak mencerminkan itu. Di belakangnya abang seperti apa tingkahnya? Abang suka ke Malioboro. Tapi abang ngata-ngatain orang yang suka clubbing. Gimana sih bang? Nggak boleh gitu bang. Hak karyawan itu harus dibayar. Kenapa? Karena mereka itu bekerja untuk mencari uang, bekerja untuk mencari pengalaman dan berharap banyak kepada abang. Tapi malah abang salah artikan dan salah gunakan. Dibayar kali bang. Nah untuk Mika itu si abang juga belum bayar. Kemarin abang bilang ke orang-orang katanya si Mika dinonaktifkan. Abang tukang bohong. Mika itu bukan dinonaktifkan. Mika itu desain mengundurkan diri pada tanggal berapa? Tanggal 27 Juli. Pada tanggal 27 Juli. Jadi lu kerja dari 11 Juni sampai 27 Juli. 27 Juli. Dan gue bingung, dia bilang sama si Mika, dia WA katanya gajinya cuma 7 hari. Hitungan dari mana? Sekitar 7 jutaan yang belum dibayar. Jadi gue udah lihat juga chattingannya si abang saat si Mika nagih-nagih ke Bang Kasman. Alasannya selalu apa? Sebentar ya Mika, nanti saya transfer. Sebentar ya Mika, nanti saya transfer ya, tunggu. Terus saya telepon kan, selalu dibilang Mika putus-putus nih suaranya, nanti kamu telepon lagi ya. Bang kayak anak kecil bang, pura-pura ada sinyal ditagih gaji, capek deh. Terus habis itu bilang dia meeting jam setengah 12 malam masih meeting, katanya nanti aja ya Mika kamu hubungin saya. Jadi saya hubungin terus dia tapi ya nggak dibayar. Jadi si Fauzan ini di lobi ditendang di depan orang-orang, di lobi di Padang, di Hotel Padang ditendang di depan orang-orang di lobi, itu saksinya ada ajudannya. Terus habis itu si Fauzan ini dibawa ke atas ke kamar. Ajudannya udah bisikin Fauzan apa? Siap-siap rekam ya? Iya siap-siap rekam, tapi aku salahnya rekamnya di tas. Salahnya rekamnya di tas, jadi ketahuan. Jadi pas si Fauzan diajak ke atas, dia disungkurin ke kasur, terus dipukul sama Rasman. Dia disungkurin ke kasur, terus dipukul sama Rasman. Dipukul tanpa kejelasan. Kena berapa kali? 3 kali. Ini kejadiannya September. 3 kali dipukul, terus gitu tanpa salah yang nggak jelas gitu. Dia nggak melakukan kesalahan apapun. Saya Iqbal, tim kreatif Pak Rasman, editor pertamanya sebelum Fauzan. Jadi saya sudah bekerja hampir 1 bulan di Rasman dan itu saya digaji 25.000 per hari. Dan sampai sekarang saya menerima total 50.000 selama saya masih 1 bulan dengan dia. Dan gaji saya 4,5 juta. 25.000 itu uang makan saya dalam 1 hari. Kalau ijazah ditahan sih masih mending ya, tapi gajinya nggak dibayarin, buset. 1 bulan 4,5, tapi dia udah kerja hampir sebulan cuma dibayarkan 120.000. Di sini saya meminta kepada Bang Rasman, apabila Anda adalah orang yang profesional sesuai dengan mulutnya Anda yang agamis, tolong dibayarkan hak-hak karyawan Anda. Karena ini sudah menjadi hak dari mereka dan bukan hak Anda. Dan kalau misalkan Anda nggak mau ngebayar, minta maaf. Kalau Anda nggak ada duit, minta maaf, bukan malah mengancam. Nah, abang tidak menggaji mereka. Abang memperlakukan mereka semena-mena. Abang menghina mereka dengan kata-kata cacian binatang setiap hari. Yang mereka tahan, itu pun mereka tak apa. Tapi abang masih nggak mau bayar hak mereka juga. Ya, jadi tolong dibayarkan hak-hak karyawan yang sudah menjadi haknya. Orang yang nggak kenal sama mereka aja mau memberikan tergerak hatinya. Masa kamu yang sudah, Bang Rasman yang sudah bukan, kalau nggak dibayar namanya memeras keringat orang ya, memeras keringat orang yang bekerja. Kerjanya sehari berapa jam kamu? Kalau sistem kerja saya dengan Rasman 24 kali 7. 24 kali 7 jam, dia tanpa mengeluh. Jadi menurut saya kalau misalkan
Orang udah setia kayak gitu melayani Bapak dengan sepenuh hati, haknya tolong dibayarkan. Kalau tidak berarti Anda itu tidak berkeprimanusiaan. Nggak heran sih dengarnya, nggak kaget juga. Karena sebelumnya udah apa ya, denger itu sebelumnya, cuma dari orang. Terus sampai akhirnya aku bisa lihat dan dengar langsung dari orangnya gitu. Jadi nggak kaget, percaya apa yang diomongin sama mereka. Uang ini semuanya uang dari Bucut, bukan uang dari berapa? Pak Hendrianto. Ya. Kemudian tadi saudara beri keterangan bagaimana yang barusan dijelaskan. Kemudian menurut keterangan Riri kan bahwa Ibu Cut ini kan nggak diurus sama anaknya. Jadi memang dari keterangan saksi yang yang dihadirkan oleh JPU maupun kami itu kan Ibu Riri ini lebih banyak mengurus Ibu Cut gitu ketimbang anak-anaknya, mungkin karena berada di luar kota ya. Seperti mengantar ke rumah sakit, bawa kemana-mana gitu. Bahkan sampai membelikan rumah saja untuk kakaknya Nirina, Vinta itu Riri selalu diajak gitu. Bahkan beberapa kali untuk transfer untuk biaya sekolah adiknya Nirina pun itu dari Riri. Saya hari ini lumayan emosional ya gitu, karena jahat banget ya orang-orang ini gitu. Karena begitu sekarang semuanya dilimpahkan ke ibu saya gitu, disalahkan ke ibu saya. Sekarang gini aja deh logikanya ya, kalau memang kami gitu, selamat sih Anda semua berhasil ngenain mental kami ya, tapi kalau memang kami adalah anak-anak yang menelantarkan ibu kami gitu kan, kalau memang kami menelantarkan, logikanya di mana sih ibuku bisa ngutang untuk ngasih uang ke kami juga gitu loh? Apa gitu loh, alasannya apa gitu? Karena memang aku mengakui ibu kami ini adalah ibu yang baik gitu, tapi jahat banget mereka ngatain nama ibu saya, terus udah gitu ditambah lagi bilang katanya ibu saya punya utang segitunya. Ibu saya tidak pernah sekalipun punya hubungan sama rentenir. Nanti ya kita lihat aja sih, kita buktikan. Toh juga akhirnya mereka kan funder-funder yang mereka sudah sebutkan ini kan, mereka juga sudah menjadi mereka juga mereka udah jadi terdakwa juga, udah dijadiin terdakwa gitu kan. Sudah terbukti, dan satu itu masih DPO ya, masih belum ketangkep ya. Tapi saya sakit hati banget sih, maksudnya gila jahat banget, ada manusia sejahat ini, setega ini, nggak ada sedikit pun niat ibuku untuk menelantarkan mereka, bahkan membantu kehidupan mereka, tapi mereka malah membalikan dengan bilang bahwa ibu saya lah yang punya utang, ibu saya lah yang katanya nggak jahat. Saya sih nggak ikhlas kalau orang-orang ini sampai lolos. Bahkan sampai tadi ada satu nama yang adalah Sriani yang katanya adalah dia freelancer. Saya pun sekarang mengecam orang itu yang harusnya masuk juga ke penjara, karena dia semua yang menjadikan ini semua jadi terjadi kan. Kaki tangannya Farida lah, Riri lah, siapapun itu orang-orang ini tidak hanya memutarbalikkan fakta dan menyalahkan ibu saya gitu ya. Silahkan aja kamu ngarang cerita mau sampai manapun, terserah. Semuanya juga balik ke kamu. Kamu juga udah bilang kan bahwa statement kamu yang di atas yang udah diambil di BAP itu adalah semuanya dicabut. Berarti apa? Bilang para penyidik tidak menjalankan tugasnya dengan baik gitu, maksudnya menekan Anda gitu. Selamat. Aku hanya bilang selamat untuk Anda ke depan nanti. Jadi memang awal pertama kali BAP itu kan dilakukan di kontrakan, di kos-kosan itu ya. Jadi karena situasinya COVID, kondisi sakit, jadi akhirnya kan kami bersurat kepada Polda bahwa tidak bisa hadir ke
Polda untuk diminta keterangannya. Jadi dilakukanlah di rumah itu. Nah, situasi itulah Riri itu merasa dalam keadaan tertekan karena rumah itu dijaga. Kalau hari ini Nirina mengatakan bahwa itu tidak ada tekanan, tidak ada. Ya tidak mungkin lah rumah kos-kosan hanya dihuni 2 orang sama seorang bayi itu dijaga oleh anggota pelopor gitu. Itu ada bukti fotonya semua ada. Dan itu tidak masuk akal. Kos-kosan dijaga oleh pelopor 24 jam dan itu digembok. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.